Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 10 bab gerak melingkar atau gerak rotasi bagian 1.0. Pernahkah Ananda memperhatikan jarum jam yang berputar? Iya, jadi perputaran jarum jam itu merupakan aplikasi dari gerak melingkar. Jadi apa itu gerak melingkar? Ya, jadi gerak melingkar itu adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi suatu titik tertentu. Karakter atau ciri dari gerak melingkar itu adalah memiliki lintasan yang berupa lingkaran, memiliki kecepatan sudut yang sama, memiliki percepatan sentripetal yang sama pada setiap titik, dan memiliki gaya sentripetal. Oke, besaran-besaran fisika yang bekerja pada gerak melingkar diantaranya yang pertama itu adalah periode dan frekuensi. Ya, apa itu periode? Jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang terjadi tiap detik. Nah, persamaan matematis dari periode dan frekuensi itu adalah periode karena tadi waktu yang diperlukan berarti T kecil dibagi dengan N banyaknya putaran. Ya, sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya putaran berarti N tiap satuan waktu atau tiap detik per T, berarti N dibagi dengan T. Ya, apa hubungan periode dan frekuensi? Jadi kita bisa mencari periode jika frekuensinya diketahui. Dari mana? Yaitu periode itu adalah 1 dibagi dengan F. Ya, begitu juga kita bisa cari frekuensi jika periodenya udah diketahui, yaitu 1 dibagi dengan T. Ya, jadi itulah dia hubungan antara periode dengan frekuensi. Sebelum kita lanjutkan ke besaran selanjutnya, silakan Ananda perhatikan video berikut. Pada video itu, anggap kursi sebagai kecepatan linier. Jadi, besarnya kecepatan linier itu selalu tetap, tetapi arahnya berubah-ubah. Dan arah kecepatannya itu selalu menyinggung lingkaran seperti gambar ini. Ya, jadi kecepatan liniernya itu menyinggung lingkaran dengan arah yang selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Ya, jadi apa itu kecepatan linier? Ya, jadi kecepatan linier itu adalah besarnya panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Secara matematis kita bisa cari, nah biasa kan V itu sama dengan S per T. Nah ini sama, S per T juga, tetapi karena ini bentuknya lingkaran maka jarak yang ditempuh itu adalah keliling lingkarannya. Ya, maka muncul V itu sama dengan 2VR dibagi dengan T. Ya, karena 1 per T itu sama dengan F, maka muncullah juga V sama dengan 2Pi F dikali dengan R. Ya, jadi untuk mencari V bisa 2Pi R per T atau 2Pi F dikali dengan R. Ya, oke, besaran selanjutnya itu adalah kecepatan angular atau kecepatan sudut. Kecepatan angular itu adalah besarnya perubahan sudut dalam selang waktu tertentu. Nah, besar perubahan sudut itu adalah 2V. Berarti omega itu sama dengan 2pi dibagi dengan T atau 2pi dikali dengan F. Ya, jadi inilah persamaan untuk mencari omega. Nah, apa hubungan antara kecepatan linier dengan omega? Nah, karena tadi V itu, ya, V itu rumusnya adalah 2pi kali F dikali dengan R, ya kan? Di mana 2pi F ini adalah rumus daripada omega. Maka V itu sama dengan omega dikali dengan R. Jadi hubungannya ini dia. Bahwa V itu bisa kita cari dengan persamaan omega dikali dengan R. Sekarang kita lanjutkan ke besaran berikutnya, yaitu ada percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Yaitu percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Persamaan matematis untuk mencari percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat dibagi dengan R. Atau kalau kita mau ganti V-nya ini omega kali R, maka muncullah persamaan berikutnya yaitu omega kuadrat dikali dengan R.
Nah, inilah dia untuk mencari percepatan sentripetal. Oke, kebesaran selanjutnya yang terakhir yaitu ada gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Yaitu gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Nah, kalau biasanya kita tahu bahwa F itu adalah M dikali dengan A, maka untuk mencari gaya sentripetal itu adalah M dikali dengan A-nya A sentripetal. Ya, nah kita ganti percepatan sentripetal dengan V kuadrat dibagi dengan R, maka muncullah persamaan M dikali dengan V kuadrat dibagi dengan R. Atau kalau kita mau ganti AS-nya dengan omega kuadrat dikali dengan R, maka muncullah persamaan Fs bisa kita cari dari M dikali dengan omega kuadrat dikali dengan R. Jadi inilah dia besaran-besaran yang bekerja pada gerak melingkar. Sebelum kita bahas contoh soal, ini dia keterangan dari besaran-besaran yang bekerja pada gerak melingkar. Jadi ada T periode, F frekuensi, N banyaknya putaran, T waktu, V kecepatan linier, omega kecepatan sudut, R jari-jari, AS percepatan sentripetal, dan Fs gaya sentripetal. Nah, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari. Oke, berarti jari-jari simbolnya adalah R ya, 6 meter. Jika dalam 2 menit, berarti itu adalah T 2 menit, benda melakukan 16 kali putaran, berarti N-nya 16 kali. Maka tentukan kecepatan linier benda tersebut, berarti yang ditanya adalah V. Oke, langsung ya kita jawab. Oke, tapi sebelum kita jawab ini kita ubah dulu satuannya dari menit ke detik, berarti 1 menit 60 detik, jadi 2 menit adalah 120 detik. Oke, berarti V kita mau pakai rumus yang mana? Boleh 2PF kali R ya. Karena F-nya belum ada, kita cari lagi ya, berarti uraikan. F-nya tadi rumusnya adalah N dibagi dengan T dikali dengan R ya. Maka V sama dengan 2P, N-nya 16, T-nya 120, R-nya 6. Oke, kita sederhanakan yang bisa ya, jadi angkanya nggak terlalu banyak. Oke, ini 12 sama-sama dibagi 2 dapat 6 ya. Sekarang ini 6 dibagi dengan 6, 1 ya, ini masih sisa 10 ya. Jadi 16 dibagi 10 dapat 1,6 pi meter per sekon. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Bagaimana dengan contoh soalnya? Paham? Kalau belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham silahkan uji pemahaman kalian dengan latihan 1 ini. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 20 cm. Kita buat dulu ya yang diketahui. Massa M 2 kg, jari-jari R 20 cm. Kecepatan sudut yang dialami benda adalah berarti omega 4V radian per sekon. Maka tentukan percepatan sentripetal berarti AS dan gaya sentripetal berarti Fs. Oke, sekarang kita jawab. Nah, sebelum kita jawab, kita ubah dulu satuan yang perlu ya. Oke, 20 cm berarti sama dengan 20 kali 10 negatif 2 atau 2 kali 10 negatif 1 meter. Nah, kita jawab untuk mencari AS itu adalah V kuadrat dibagi dengan R. Nah, kebetulan R-nya belum ada ya, V-nya. Oke, ini R-nya R kecil. Oke, kebetulan V-nya belum ada, jadi kita cari aja ya V-nya. Oke, kalau V belum ada itu adalah omega dikali dengan R pangkat 2 dibagi dengan R. Oke, berarti omega kuadrat R pangkat 2 dibagi dengan R. Maka hasilnya tinggal omega kuadrat dikali dengan R. Kita masukkan nilai omega, berarti 4V pangkat 2. R-nya 2 kali 10 negatif 1, berarti 16V pangkat 2 dikali 2 kali 10 negatif 1. 16 kali 2, 32. V pangkat 2 kali 10 negatif
atau 3,2 V kuadrat. Satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita cari Fs. Maka Fs itu adalah M dikali dengan AS. Oke, M-nya 2, AS-nya 3,2 V pangkat 2. Berarti hasilnya 6,4 V kuadrat Newton. Sampai di sini paham? Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan kerjakan latihan kita yang kedua ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.